Halo, saya Rosario Felicia Tikwalu, kelas 10 IPS 2, ingin menjelaskan tentang 3 materi geografi. Yang pertama, air artesis dan air freatik. Yang kedua, 7 pola aliran sungai. Yang ketiga, gambar zona laut beserta kedalamannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang air artesis. Air artesis atau yang sering disebut juga air tanah dalam merupakan air tanah yang berada di antara lapisan batuan yang kedap air. Yang kedua adalah air freatik. Air freatik atau yang sering disebut juga air tanah dangkal merupakan air tanah yang terjadi akibat air hujan yang meresap ke dalam tanah dan berkumpul di atas lapisan impermeable yang terdekat dari permukaan tanah, sehingga bisa menjadi penyebab erosi tanah. Dari gambar tersebut ada 2 lapisan, yaitu lapisan impermeable dan lapisan permeable. Maksud dari lapisan impermeable adalah lapisan yang kedap air. Dan untuk lapisan permeable sendiri merupakan lapisan yang tidak kedap air atau memiliki sifat mudah dilalui air. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 pola aliran sungai. Yang pertama adalah pola aliran dendritik. Pola aliran dendritik adalah pola aliran yang cabang-cabang sungainya menyerupai struktur pohon. Pada umumnya, pola aliran sungai dendritik dikontrol oleh litologi batuan yang homogen. Sebagai contoh, sungai yang mengalir di atas batuan yang kurang resisten akan bertekstur halus dan rapat. Sedangkan pada batuan yang resisten seperti granit akan bertekstur kasar dan renggang. Yang kedua adalah pola aliran trelis. Pola aliran trelis merupakan pola aliran yang berbentuk pagar dan dikontrol oleh struktur geologi berupa perlipatan sinklin dan antilin. Yang ketiga adalah pola aliran rektangular, merupakan pola aliran sungai yang dikendalikan oleh proses geologi, seperti struktur rekahan dan patahan. Yang keempat, pola aliran radial sentrifugal adalah pola aliran-aliran yang terletak di kerucut gunung berapi atau kubah yang baru saja mencapai tahap muda dan yang arah alirannya menuruni lereng. Yang kelima, pola aliran radial sentripetal. Pola aliran radial sentripetal berlawanan dengan pola aliran radial, di mana aliran sungainya mengalir ke satu tempat yang berupa cekungan atau depresi. Yang keenam, pola aliran pinate merupakan pola aliran yang mana muara anak sungai membentuk sudut lancip dengan sudut induk dan biasanya sungai ini terdapat pada bukit yang lerengnya terjal. Yang ketujuh, pola aliran anural merupakan pola aliran yang dimana sungai atau anak sungainya mempunyai penyebaran yang melingkar. Sering dijumpai pada daerah kubah berstadia dewasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang zona laut berdasarkan kedalaman. Yang pertama, zona litoral atau zona pesisir merupakan daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut. Yang kedua, zona netrik atau laut dangkal merupakan zona laut dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Yang ketiga, zona mesopelagi merupakan zona laut pada kedalaman 200 sampai 1000 meter. Selanjutnya, zona batral atau wilayah laut dalam merupakan zona laut yang kedalamannya 1000 sampai 2000 meter. Dan
memiliki lereng yang curam. Pada zona ini, matahari tidak dapat tembus ke daerah laut. Selanjutnya, ada zona abisal, merupakan wilayah laut sangat dalam. Merupakan laut yang memiliki kedalaman antara 2000 sampai 6000 meter. Di zona ini tekanan airnya sangat besar dan suhunya sangat rendah. Selain itu, tumbuhan dan bintang laut yang hidup sangatlah terbatas. Selanjutnya ada zona hadal, atau yang disebut wilayah laut yang paling dalam. Adalah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 6.000 meter. Biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut atau lubuk laut. Sekian video penjelasan saya tentang 3 materi geografi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga diskusi suka. Terima kasih, bye-bye.